Summa inna alaina bayanahu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Tugas kita apa? Tugas kita cuman terbelalak aja. Enteng Pak ngaji, iya. Enteng banget ngaji. Tugas kita terbelalak saja. Dia yang membacakannya, dia yang menjelaskannya. Kalau dia yang menjelaskannya, gak akan salah penjelasannya. Yang salah itu kita nangkepnya. Betul gak? Sering gak nyambung. Oh, makanya kita disuruh sholat. Sholat itu kan solu itu nyambung. Nah makanya belajar makrifat gak sholat, gak nyambung. Solunya tuh gak nyambung. Jadi repot. Gak nyambung, gak sefrekuensi. Padahal syarat untuk bisa nyambung terus kan sefrekuensi. Cok, ibu-ibu kadang-kadang suka ngomong gini, kenapa sih ibu gak mau bicara sama dia? Gak nyambung abdi mah. Kan gak nyambung kan? Gak nyambung tuh artinya beda frekuensi. Yang ini misalnya pengennya cerita spiritual, yang ini ceritanya hayo we apartemen. Sakit tugas loba itu apartemen deui apartemen. Lamun diajak bicara apartemen semangat. Lamun diajak sholat beda semangat. Gak nyambung. Syarat nyambung tuh frekuensi. Gitu. Jadi kalau kita pun ingin nyambung dengan penjelasannya Allah, ingin nyambung dengan apa yang dibacakan Allah kepada kita, ya harus menselaraskan diri dengan Allah. Nah, kalla bal tuhibbunal ajilah, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia amat mencintai kehidupan dunia. Jadi kalau dia ini masih di frekuensi cinta dunia, sementara Allah menjelaskannya, Allah membacakannya, nyambung gak? Gak nyambung. Karena dia beda frekuensi. Nah sekarang timbul pertanyaan, Pak, nah abdi kita sok tara nyambung. Itu jawabannya. Beda frekuensi. Jadi ari radionya siarannya 107,6 FM, di rumah nyetelna 96 FM. Ngaguruh we radio teh. Ari ngaguruh nama ngaguruh. Tapi tidak nyambung. Banyak yang ngaji cuman ngaguruh saja. Ngaguruh teh kadangu suarana nepi ka pangajian. Gitu. Di mobil heureuy geus nepikeun ka pengajian heureuy. Mun bisa mah ustad ge kudu heureuy. Matakan pengajian di mana-mana yang banyak jamaahna nu loba heureuy-na. Makanya Allah bilang di Quran, wazaril ladzina takhadu dinahum laiban walahwan. Tinggalkan kebanyakan orang yang menjadikan agama sebagai mainan dan senda gurau. Quran. Diri kita juga sekarang sudah mencari frekuensi. Gitu ya. Mau mana? Kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf. Gitu. Ari urang menyaritakeun teh Sidratul Muntaha wae. Ari nu diobrolkeun pasar dunya. Gak nyambung. Jadi harusnya ya kita sudah memasuki digital 1 dan 0 mah la ilaha illallah. Lamun la ilaha illallah sudah nyata dalam diri, la ilaha teu aya, illallah aya. Lamun urang teu aya, Allah aya. Kumaha caranya? Teu ayakeun, kiamatkeun. Aya ta Allah. Tuh digital. Karena kita sudah di abad digital, bilangannya 2, biner, 1 dan 0. Aya, teu aya. Sok disetelkeun radio di antara aya dan teu aya. Ada dan tidak ada, itu aja. Makanya sekarang sudah dikuantisasi. Karena kita sudah ada di abad kuantum. Nah, kuantum itu semua sudah terkuantisasi. Frekuensi terkuantisasi, energi sudah terkuantisasi, semua terkuantisasi. Kuantisasi itu ya atau tidak. Rek ngaji, rek henteu. Gitu saja, ya dan tidak.
Kalau kita Bapak Ibu dengerin ceramah saya tapi tidak terkuantisasi, nggak nyambung. Cok, sekarang dengerin ceramah saya sambil SMS-an. Coba saja dengerin ceramah saya sambil SMS-an. Nggak nyambung. Saya cerita kemana, dia nanti dijelaskan, oh Pak Saiful tadi nyerita gini, tuh nyambung. Karena sedang antaranya. Itu. Jadi Allah menyatakan di ayat ini, ya, sesekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia. Watadaru, ya, watadarunal akhirah, dan kamu sudah meninggalkan visi akhiratnya. Jadi visi akhiratnya sudah dia tinggalkan. Visinya adalah visi duniawi, nggak nyambung. Dan saya ingin tegaskan, spiritualitas bukan berarti kita berfokus pada rohani, meninggalkan jasmani. Spiritualitas menggunakan jasmani dan rohani dua-duanya sebagai potensi untuk mencapai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kapan doa itu dibaca? Kalau sudah nyampe di rukun yamani. Gitu. Lahir di Hajar Aswad. Perkuat komitmen di Multajam. Cari pintu Ka'bah yang sebenarnya. Gitu, di pintu Ka'bah. Setelah situ masuklah makom Ibrahim. Semakom dengan para nabi, masuk Hijr Ismail. Puncak pencarian di mana? Rukun Yamani. Spiritual tuh. Tuh, orang spiritual, orang baik jadi kebaikan bagi dia. Orang jahat jadi kebaikan. Itu orang spiritual. Peristiwa yang mengenakan jadi peningkatan rohani. Yang tidak mengenakan jadi peningkatan rohani. Spiritual tuh. Semua menguntungkan. Sahabat yang memuji meningkatkan rohaninya. Sahabat yang mencela meningkatkan spiritual tuh. Sudah yamani, yaman. Kalau sudah yaman, nggak ada itu yang namanya keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilnal jannata mal abror. Wadkhilnal jannata mal abror. Masukkan aku ke dalam jannah yang damai. Wadkhilna jannata mal abror. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Indah. Doanya pun wa adkhilna jannata mal abror. Kapan jannah itu? Nu ngewa ka urang jannah. Nu muji ka urang jannah. Sukses jannah, gagal jannah. Jannah terus. Ma'al abror. Subhanallah. Jadi semuanya jadi jannah. Hari urang mah kengeng ka bunga, bung syukuran, poya-poya. Kengeng ka sedih, sedih. Dikira ketika poya-poya itu jannah. Poya-poya neraka, sedih neraka. Init ka ditu, init ka dieu, laras henteu. Mun teu ka Bali teh. Asa kirang. Saya tidak anti Bali. Bali jadi jannah, teu ka Bali jannah. Nya. Kabeli tiket pesawat jannah, teu ka beuli ge jannah. Itu. Tuang sareng gepuk jannah, sareng lenca jannah. Jadi sebenarnya fi dunya hasanah wa fil, itu udah luar biasa itu. Saya perhatikan dari orang tua saya, yang paling saya lihat yang luar biasa adalah bersahaja dengan hidup. Jadi sudah tidak banyak keinginan-keinginan lagi. Nah ternyata barangkali itu yang menyebabkan beliau juga meninggalnya begitu mudah. Karena sudah melepaskan semua. Gitu. Sudah bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Kan jadi jannah. Jadi ari nguriling di Ka'bah teh ulah ukur muter wungkul. Itu adalah etapa spiritual. Sekarang saya sudah di mana? Jangan-jangan kita di Hajar Aswad pun belum kita. Di mana tuh? Duka di mana? Hajar Aswad pun belum. Manya Pak abdi teh acan disebut Hajar Aswad apa tos muter sabaraha kali ka ditu? Duka atuh. Da orang yang sudah tahu Hajar Aswad mah pasti akan tahu. Hajar Aswad adalah awal kehidupan dia.
dia tidak mungkin menyakiti ibunya, menyakiti kedua orang tuanya. Dia senantiasa berusaha untuk membahagiakan keduanya tanpa menyakitinya, menghormatinya dengan setulus hati, karena dia awalnya dari situ. Banyak, mohon maaf ya, diajar ngaji mah terus, ke pesantren juga terus, ke orang tuanya tidak baik, diabaikannya, geus maot kakara dijarahan, ya, ketika hidup, ya, dijarah maksudnya, ya kalau kita udah mati dijarah hartanya maksudnya. Dijarah dah nuju hirup mah anu ngajagana. Begitu meninggal dijarah. Iya, subhanallah. Itu etape Hajar Aswad. Perjalanan kita masih panjang. Apa iya hari ini sudah Yaman kita? Kalau sudah Yaman berarti sudah tadi itu. Ya, sudah menjadi rumah spiritual yang indah. Luar biasa. Ya. Terus. Nah, wujuhu yauma idin nasirah. Apa? Nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadirah, karena mereka melihat Tuhan. Wa wujuhu yauma idin basyirah, dan wajah-wajah orang yang tertutup, yang belum terbelalak nih, yang belum terbelalak, murem. Ya, subhanallah. Kenapa muram? Tadunnun, ya, tadunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Jadi malapetakanya apa? Malapetakanya adalah kegelapan, tidak menyaksikan. Ya. Kemudian lihat ayat berikutnya, kalla idza balagatit taraqi. Ya. Sekali-kali jangan. Apabila napas telah sampai di kerongkongan. Ya. Jadi akhirnya ceritanya sampai situ kan? Ujung akhir perjalanan kita kan di situ, ya. Kalla idza balagatit taraqiyat. Sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai di kerongkongan, ya. Ini perintah yang tadi tuh, yang bermuka masam, kade ulah gitu. Yang bermuka masam tadi, yang cemberut, kade ulah, ya. Siapa orang yang mukanya tidak masam lagi? Yang sudah penuh dengan kasih sayang kan? Betul nggak? Yang hidupnya sudah tidak milih-milih lagi. Enggak jamerdut gitu. Jika bemo. Wakila, ya, man raqin. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Jadi kalau sudah sampai pada waktu perpisahan, tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Ya, di mana saja, kapan saja, saat perpisahan pasti akan datang. Makanya kita harus belajar berpisah dari sekarang, berpisah dari selainnya, ya, gitu. Jadi kita harus banyak melakukan perpisahan. Sok ada mal acara perpisahan unggal dinten. Kasim kuring sumping. Perpisahan dinten ieu mah perpisahan sareng sagala karesep. Enjing perpisahan sareng naon? Perpisahan sareng kangewa. Bagus. Tiap hari bikin acara perpisahan. Tong reuni wae. Reuni dengan teman lama. Apa teman lamanya? Eta kebencian. Teman lama. Kebencian. Iri hati. Teman-teman lama.
soulmate. Ya. Wal taffatis saqu bisaq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ya. Jadi kalau orang yang takut menghadapi kematian pasti gelisah. Ya, saya pernah menyaksikan orang yang meninggal itu sakaratul mautnya itu sulit. Ya, sampai kakinya itu digambarkan di Quran tuh bertaut betis kiri dan betis kanannya. Sampai ada yang mohon maaf ya, buang kotoran sampai kencing ya. Karena digambarkan di dalam hadis ya, sakitnya orang yang meninggal yang tidak tahu tadi, yang belum terbelalak, itu sama dengan 1000 kali dikuliti. Makanya digambarkan di Quran tuh betisnya itu bertaut, betis kiri, betis kanan. Ya. Jadi itulah orang-orang yang dalam kehidupannya ini hanya sibuk mengurusi yang akan dia tinggalkan. Makanya kalau kita mau menafakuri perjalanan spiritual kita ketika kita haji atau umroh, luar biasa sebetulnya kan. Jadi puncaknya tawaf, puncaknya apa tuh kan di Arafah sebetulnya. Ya, di Arafah. Makanya kalau saya mengajak jamaah di Madinah, fase Madinah saja mereka harus sudah sampai ke Qiblatain. Harus sampai. Ya, Madinah tuh fase Rasulullah, fase pencarian guru. Nah, kalau Mekah itu fase Ka'bah. Ka'bah Baitullah, fase pencarian Allah. Makanya kalau kita mau haji umroh yang benar itu sebetulnya fase Madinah dulu baru fase Mekah. Ya. Jadi cari dulu guru untuk menuju ke pintu Ka'bah. Itu baru benar itu. Makanya ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah, di situ menjatuhkan niat untuk ihram, menjatuhkan niat umroh. Di situ baru ihram. Nah, perjalanan ihram itu, tapi sebelum menjatuhkan niat untuk ihram, pergi ke Masjid Quba dulu. Quba itu adalah qalbu. Nah, kalau sudah tahu Masjid Quba, baru kita ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad. Ahad itu menyatu. Menyatu di mana? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kan gunung yang panjangnya 7 kilo. Saha nu ngukur teuing. Pokoknya mah 7 kilo cenah ceuk mutawib teh. Bagi kita mah pelajarannya bukan 7 kilo, gunung dengan 7 pintu. Disitulah kita bisa ahad. Saya ke sana nggak akan ngajak lihat gunung Mandaseur di dia oge. Tapi saya akan mengajak untuk mengahad. Baru tah singgalaur. Bapak, ternyata dunia ini nggak ada apa-apanya. Tuh baru kiblatain, 2 kiblat. Tahu, oh ternyata kiblat saya itu harus 2, satu yang syariat, satu yang hakikat. Tubuh kita materi dihadapkan pada Ka'bah, materi dengan materi, tapi jiwa kita nggak boleh. Falyabudu rabb hadzal bait. Tuh fase kiblatain selesai, angkat ke Madinah, ketemu dengan Madinah Al Munawwarah. Caang tah kotana. Tuh, kalau udah caang baru kita meletakkan kain ihram, menjatuhkan niat di Bir Ali. Mulai labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Angkat ke Mekah. Tuh. Gitu. Puncaknya pulang dari sana dicukur rambutnya. Gitu. Terus dibelikan sama saya peci warna putih. Plak, peci warna putih dipasangkan. Tos putih bodas emutanana gitu ya. Tos teu aya kakeheul, tos teu aya nanaon. Weh ka dieu teh balalager. Nu bager maksudnya. Inilah yang orang yang tadi itu ketika sakaratul maut ya bertautan betis kiri dengan betis kanannya. Menahan rasa sakit, rasa takut, tidak tahu harus pergi kemana. Ila rabbika yauma idin ya. Yauma idinil masak, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dihalau oleh siapa? Dihalau tuh ditangkis, dihalang-halangi. Jadi kalau ini jalan menuju Tuhan, ditangkis tuh. Yang menangkisnya apa? Yang menangkisnya kegelapan.
Yang menangkis ya perilaku dia. Yang menangkis adalah kehidupan dia sendiri. Jadi jangan sampai pengajian kita ini malah menangkis kita kepada Allah. Jangan sampai bacaan Quran kita menangkis kepada Allah. Jangan sampai sholat kita menangkis kepada Allah. Belum tentu semua yang disebut ibadah itu sampai kepada Allah. Bisa jadi ibadahnya malah menangkis dia kepada Allah. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Ya, kemudian dan dia tidak mau membenarkan ya Rasul dan Al-Quran. Ini terjemahan ya. Dan tidak mau mengerjakan sholat. Sebenarnya dia tidak mau membenarkan yang tadi itu. Ketika dia itu diajarkan, dibacakan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, yang dari dalam tadi, dia tidak mau membenarkan. Maka dia tidak mengerjakan sholat. Diulang lagi di sini, mengerjakan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, dia mendustakan Rasul dan berpaling dari apa yang sudah Allah jelaskan, yang sudah Allah bacakan kepada dia. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dan berlagak sombong. Ini yang luar biasa. Summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Ahli dunia akan bergabung dengan dunianya. Kembali kepada ahlinya. Ya, kembali kepada keluarganya. Makanya lihat di dua dunia berkumpul, ya. Wajah-wajah yang serem semuanya ngumpul di situ. Ada tempatnya. Kembali ke ahlinya. Ya. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang Dia pertuhankan. Jadi yang ahli dunia ya matinya juga ya dengan ahlinya. Ini bahasa Quran. Summa dhahaba ila ahli ya yatamatta. Dia akan dikembalikan kepada ahlinya, kepada keluarganya. Ya, keluarga dunia masuknya pada dunia lagi gitu ya. Ya, subhanallah.